bahasa Inggrisnya nanti itu six, tapi kalau ada foto baru langsung dijajain itu lebih asik. Mana dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengerjakan tugas ini dengan baik. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan stambuk A1123171 yang selaku moderator yang memimpin jalannya presentasi kelompok 1 dengan materi hakikat, tujuan dan manfaat sastra. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pemaparan materi dari anggota kelompok 1. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan pengertian dari hakikat sastra. Hakikat sastra berasal dari bahasa Sanskerta atau sastra yang berteks yang mengandung instruksi atau pedoman. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, sastra lebih menunjukkan ke kata kesustraan yang berarti jenis tulisan dengan arti keindahan. Sastra adalah karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif atau imajinasi. Atau sastra adalah penggunaan bahasa yang indah dan berguna yang menandakan hal-hal lain. Sastra menyajikan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan antar masyarakat dan orang-orang, antar manusia, antar peristiwa yang terjadi dalam diri seseorang. Kriteria utama dikenal pada karya sastra sebagai penggambaran dunia dan kehidupan manusia. Karya sastra sebagai fakta sosial yang dengan sendirinya dipecahkan atas dasar kenyataan yang sesungguhnya. Sastra adalah pengungkapan realitas kehidupan masyarakat secara khayal atau secara fiksi. Dalam hal ini, sastra memang menjelaskan bahwa karya sastra dipengaruhi oleh lingkungannya, maka karya sastra merupakan ekspresi zamannya sendiri, sehingga ada hubungan sebab akibat antara karya sastra dengan situasi sosial di mana karya itu dilahirkan. Hakikat dalam bahasa sastra mengacu pada esensi atau inti dari suatu hal, termasuk konsep, tema, atau pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis melalui karya sastra. Hakikat seringkali berkaitan dengan fundamentalitas manusia, kondisi manusia, eksistensi, nilai-nilai, dan pandangan hidup. Dalam karya sastra, hakikat biasa diungkapkan melalui elemen-elemen seperti karakter, plot, tema, bahasa figuratif, dan suasana. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan karya tersebut dengan lebih dalam. Hakikat dalam bahasa sastra seringkali mengandung pengalaman manusia, aspirasi, konflik internal, perjalanan personal, atau refleksi tentang kehidupan. Adapun tujuan sastra, yang pertama menciptakan keindahan dan pengalaman estetis. Tujuan utama sastra adalah menciptakan karya yang memiliki nilai estetis atau keindahan. Karya sastra harus mampu membangkitkan perasaan dan pengalaman estetis pada pembacanya, seperti kekaguman, kegembiraan, kesedihan, atau ketakutan. Yang kedua, mengajarkan moral dan nilai-nilai karya sastra. Nilai-nilai tersebut bisa berupa nilai agama, sosial, dan kemanusiaan. Yang ketiga, menghibur dan mengalihkan perhatian karya sastra. Sastra dapat memperkaya imajinasi pembaca dan memberikan pengalaman yang berbeda dari keseharian. D. Menjaga identitas karya sastra. Menjaga identitas karya sastra juga bisa berfungsi sebagai media untuk menjaga identitas budaya suatu masyarakat dan atau bangsa. Karya sastra bisa merekam kehidupan masyarakat, adat istiadat, dan cerita rakyat yang terus disampaikan dari generasi ke generasi. Kelima, membuka wawasan dan pemahaman karya sastra. Membantu pembaca memperluas wawasan untuk memahami mereka yang terhadap dunia
terhadap dunia sekitar. Karya sastra seringkali menghadirkan gambaran dan pandangan yang berbeda dari keseharian dan membuka perspektivitas baru terhadap berbagai masalah atau isu. Dan yang terakhir, adapun manfaat sastra. Yang pertama, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, menumbuhkan daya analisis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menulis. Dan yang kelima, menambah pengetahuan dan wawasan. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hakikat dalam bahasa sastra adalah mengacu pada esensi atau inti dari suatu hal, termaksud konsep, tema, atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karya sastra. Adapun tujuan sastra antara lain yaitu menciptakan keindahan dan pengalaman estetis, mengajarkan moral dan nilai-nilai karya sastra, menghibur dan mengalihkan perhatian karya sastra, menjaga identitas karya sastra, dan membuka wawasan dan pemahaman karya sastra. Adapun manfaat sastra yaitu menunjukkan kreativitas dan imajinasi, menumbuhkan karya analisis, meningkatkan kemampuan menulis, dan menambahkan pengetahuan dan wawasan. Saya Miftahul Jana selaku moderator yang memimpin presentasi kelompok 1 pada siang hari ini mengundurkan diri. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.